warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala masih berkenan memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan iman dan Islam, dan kenikmatan waktu luang serta nikmat kesehatan, yang dengan keseluruhan potensi nikmat itu Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi kita untuk menghadiri seruannya, menunaikan salat subuh secara berjamaah, sebuah amal yang tidak semua hari ini seorang muslim mampu untuk mengerjakannya. Maka menjadi kenikmatan tersendiri di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika kita mampu merealisasikan amal ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Raq'ataini fil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka di antara bentuk kenikmatan inilah yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ajar kita ketika kita ikhlas di dalam mengerjakan amal soleh ini. Ayolah ikhwatal iman arsyadakumullah, kita lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah yang merujuk kepada kitab Al-Minhajul Haraki li Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang karakteristik yang ketiga, yakni pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengaruhnya di dalam penyebaran dakwah Islam. Ayul ikhwatal iman rahimakumullah, sebagaimana telah kita fahami bersama bahwa dari sekian pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pernikahan yang tidak didasari karena kebutuhan biologis semata, tetapi ada nuansa strategis, ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih penting dari sekedar tinjauan biologis semata. Ada persoalan upaya untuk menjadikan pernikahan itu menjadi bagian dari bentuk ikhtiar supaya dakwah Islam bisa diterima oleh umatnya. Ada upaya untuk menjadikan pernikahan itu menjadi sebuah upaya guna mewariskan
nilai-nilai ideologis, nilai-nilai yang menjadi pertimbangan utama bagaimana pewarisan nilai Islam ini melalui pernikahan akan semakin menguatkan hubungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama umat yang menjadi objek dakwah beliau. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah, Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban rahimahullah mencatat dalam periode ini ada 5 pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mencoba membawa kita untuk mengambil hikmah dari sekian kisah pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ada 5 pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kepada Zainab binti Jahsy, kemudian Ummu Habibah binti Abu Sufyan, kemudian Juwairiyah binti Al-Harith, dan kemudian Sofiyah binti Huyai dan Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anhunna jami'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita coba dalami masing-masing pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap 5 istrinya ini. Yang pertama adalah pernikahan dengan Romlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Romlah atau yang dikenal dengan sejarah dengan sebutan Ummu Habibah adalah anak dari Abu Sufyan, di mana Ummu Habibah atau Romlah ini meninggal pada tahun 44 Hijriah atau 664 Masehi. Romlah ini dinikahi dalam kondisi janda, di mana pada saat itu dia bersama suaminya ikut hijrah ke Habasyah, negeri Ethiopia, ada yang menyebut negeri Eritrea pada hari ini, yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Najasyah. Dan perintah hijrah ini untuk menyelamatkan kaum muslimin, komunitas kaum muslimin yang sering terintimidasi, yang mereka mengalami masa-masa kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Makkah ketika itu. Maka turunlah kemudian perintah hijrah untuk menyelamatkan komunitas kecil kaum muslimin ini di Habasyah ketika itu. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Maka termasuk rombongan dari mereka para muhajirin yang ke Habasyah ini, di antaranya adalah Romlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma beserta suaminya. Tapi sayang sekali ketika sampai di Habasyah ini, negeri yang mayoritas penghuninya beragama Nasara, Kristen, sang suami dari si Romlah ini, dari Ummu Habibah ini, dia kemudian tersibgoh, terpengaruh dengan orang-orang Nasrani yang ada di sana, yang menyebabkan dia kemudian menjadi murtad, meninggalkan agamanya menjadi seorang Nasrani. Waliyadu billah. Maka ini yang kemudian menjadi alasan untuk perceraian itu. Apalagi kemudian sang suaminya yang murtad ini sudah meninggal dunia ketika di Habasyah ini. Maka berita tentang murtadnya suami dari Ummu Habibah, yang kemudian terdengar lagi bahwa si suaminya ini kemudian meninggal dunia, maka Nabi SAW kemudian mengirim sahabat Amr bin Umayyah Dumari radhiyallahu anhu untuk melamarnya. Dan Raja Najasyi ketika itu yang menjadi penguasa dari Habasyah, beliau menikahkan si Ummu Habibah ini atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan mahar sebesar 400 dinar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah pernikahan yang cukup strategis. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena Romlah atau Ummu Habibah ini adalah seorang anak dari tokoh yang terhormat di kalangan masyarakat Makkah ketika itu, Abu Sufyan, yang ketika itu masih kafir,
yang ketika itu dia termasuk di antara tokoh yang paling keras penentangannya terhadap dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka potensi dari Ummu Habibah inilah yang kemudian dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk dinikahi oleh beliau. Dan Masya Allah, sejarah mencatat bagaimana militansinya dari Ummu Habibah ini, bagaimana loyalitas dari Ummu Habibah terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ummu Habibah mencoba untuk mempraktekkan ajaran dari kalimat tauhid. Dia mempraktekkan ajaran al-wala wal bara, ajaran yang memerintahkan kepada seorang muslim untuk memberikan loyalitas, di mana al-wala atau loyalitas itu harus diberikan kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan ini diperintahkan, dan ini kemudian dipraktekkan oleh Ummu Habibah atau Romlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Jadi ketika sang bapaknya si Abu Sufyan silaturahim kepada anaknya ini, maka ketika mendapati bapaknya yang masih kafir masuk ke rumahnya, segera si Ummu Habibah ini melipat tikar, di mana tikar ini adalah tikar yang biasa menjadi tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sikap loyalitasnya, ia kemudian mengatakan, "Ya Abi, ini adalah tikarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tikar suami saya, seorang manusia yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian tikar itu dilipat, sampai-sampai membuat Abu Sufyan heran ketika itu. "Nak, saya ini kan bapakmu. Apakah kamu lebih mencintai tikar ini daripada bapakmu? Atau mana? Apakah kamu juga tidak mencintai bapakmu daripada tikar ini?" Maka demi mendengar pernyataan dari sang bapaknya ini, yakni Abu Sufyan, maka kemudian Romlah atau Ummu Habibah ini dengan tegas kemudian mengatakan, "Abi, ini adalah tikarnya suami saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak ridho tikar dari manusia yang suci ini diduduki oleh Abi yang masih kafir, di mana orang kafir itu adalah najis bagi seorang muslim." Maka tikar itu kemudian dilipat, sampai-sampai Abu Sufyan agak tersinggung dengan kalimat dari sang anaknya ini, dan kemudian ia mengatakan, si Abu Sufyan ini kepada si Romlah, "Demi Allah, kamu benar-benar telah terkena pengaruh buruk selepas dariku." Dianggapnya sikap barok, sikap anti loyalitas yang ditunjukkan oleh si Romlah, yakni Ummu Habibah kepada sang bapaknya ini, dianggap sebagai satu pengaruh buruk, karena dia telah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi mengajarkan sikap seperti itu. Padahal inilah sikap seorang muslim di dalam mengejawantahkan, di dalam merealisasikan nilai-nilai al-wala wal bara. Sampai-sampai sang bapaknya sendiri tidak diizinkan untuk duduk di atas tikar sang suaminya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian besar pengaruh yang cukup signifikan ini, yang cukup strategis yang dimainkan oleh si Romlah, dan yang kemudian membuat tegar ketika itu si Abu Sufyan ketika menyaksikan bahwa sang anaknya Ummu Habibah mempunyai sikap konsistensi yang demikian besar terhadap dakwah Islam itu sendiri. Maka inilah yang kemudian mendorong Abu Sufyan untuk banyak berpikir, mengevaluasi selama ini sikap permusuhannya, sikap resistensi yang ia berikan untuk melawan seruan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Sufyan sangat bangga ketika melihat perubahan pada diri sikap anaknya ini. Sampai-sampai setelah dia masuk Islam, Abu Sufyan menawarkan anaknya yang kedua, adiknya dari si Romlah ini, untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia berharap anaknya akan mempunyai perubahan yang baik sebagaimana si Romlah atau Ummu Habibah dari anak pertama ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan tawaran untuk menikahi saudaranya si Romlah atas perintah dari Abu Sufyan, maka Nabi kemudian menolaknya.
Dan ini memang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menggabungkan dua saudara kandung untuk kemudian kita nikahi pada saat yang bersamaan. Kecuali kalau salah satunya sudah meninggal dunia, baru boleh kita menikahi saudaranya ini. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah. Ini pernikahan yang pertama. Kemudian pernikahan kedua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf sebelumnya, urutan pernikahan 1, 2, 3, 4, 5 ini bukan urutan di dalam sejarah, tetapi untuk mendudukkan pernikahan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada periode ini. Pernikahan yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, di mana Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha ini adalah seorang janda, dan Zainab binti Jahsy ini dulunya adalah istri dari budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Zaid radhiyallahu anhu, sampai kemudian Zainab berpisah dengan suaminya yakni Zaid. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah. Ada peristiwa yang menarik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Jahsy ini yang wafat pada tahun 20 Hijriah, di mana Zainab memiliki nama asli adalah Burrah, sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika setelah dia bercerai dari suaminya yakni Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nama Burrah ini kemudian diganti dengan nama Zainab, dan Zainab kemudian kelak dikenal di dalam sejarah dikenal dengan nama sebutan Ummul Hakam. Bahkan Zainab ini pula pada peristiwa yang kemarin sempat kita bicarakan, yakni peristiwa hadisul ifki, termasuk di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha yang dipuji karena oleh dia Zainab ini satu-satunya istri Nabi ketika itu yang tidak terpengaruh tentang peristiwa hadisul ifki, sehingga Aisyah radhiyallahu anha sangat memuji beliau. Kendati saudara kandung dari si Zainab yakni Hamnah binti Jahsy termasuk di antara perempuan yang dianggap oleh Aisyah radhiyallahu anha sangat bertanggung jawab atas tersebarnya peristiwa hadisul ifki. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy ini juga mempunyai nilai tarbiyah, nilai pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kalangan kaum muslimin. Seperti kita ketahui, menjadi tabiat di kalangan orang-orang Arab pada masa itu, mereka selalu mengambil seseorang untuk dijadikan anak asuhnya atau anak angkatnya. Ya. Ini sesuatu yang sebetulnya wajar. Ya. Bahkan sampai hari ini, perilaku mengangkat seseorang menjadi anak asuhnya atau anak angkatnya, atau yang dikenal dengan istilah tabanni, maka atau adopsi, maka ini juga masih dilakukan di kalangan masyarakat modern. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi jandanya si Zaid bin Harithah ini, beliau merasa khawatir. Kenapa? Karena ketika itu masih menjadi sebuah tradisi yang tabu di kalangan orang-orang Arab menikahi janda dari anak angkatnya sendiri. Maka kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Ahzab ayat 37, di mana Allah Subhanahu wa taala berkisah, wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshahu, dan kamu takut kepada manusia sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Nabi mempunyai perasaan khawatir, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa hendaknya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang paling kamu takuti. Kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini karena dianggap bahwa pernikahan ketika itu di kalangan orang Arab terhadap janda dari anak angkatnya dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Maka pernikahan inilah yang kemudian
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk pembinaan kepada kaum muslimin yang ada di lingkungan kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di Quran surat Al-Ahzab ayat 37, likai la yakuna 'alal mu'minina kharajun fi aswaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi mantan istri-istri dari anak-anak angkat mereka jika anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya tersebut. Artinya anak angkatnya telah menceraikan istrinya, maka istri dari mantan anak angkat ini bisa dinikahi oleh seorang muslim, ya. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Demikian pula dalam pandangan syariat Islam, ketika kita mengangkat seseorang menjadi anak angkat kita, menjadi anak asuh kita, maka kalau seandainya dia adalah seorang perempuan, maka boleh dinikahi oleh sang bapak angkatnya selama si anak angkat ini tidak terikat dalam kondisi 3 mahram, yakni mahram karena alasan nasab, kemudian mahram karena alasan pernikahan, dan mahram karena alasan saudara sepersusuan. Kalau seandainya si anak angkat ini tidak termasuk dari 3 golongan mahram ini, maka dia boleh dinikahi oleh orang tua angkatnya. Katakanlah anak angkatnya adalah laki-laki, maka ibu angkatnya kalau memang tertarik satu dengan lainnya, maka dia boleh menikahinya. Dan ini bukan sesuatu yang tabu, selama sekali lagi tidak terikat dengan kondisi 3 mahram tersebut. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka juga disebutkan di dalam sejarah ini bahwa Zainab binti Jahsy ini radhiyallahu anha adalah wanita pertama non Quraisy, wanita di luar di kalangan orang-orang Quraisy yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Jahsy ini dari Bani Asad, sekalipun masih tergolong sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwa beliau adalah anaknya bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernikahan yang kedua. Kemudian pernikahan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah binti Al-Haris radhiyallahu anha, di mana ini juga pernikahan yang sangat strategis. Karena apa? Zuwairah binti Al-Haris ini adalah anak dari pemimpin Bani Mustalik. Pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan Bani Mustalik, di mana pada saat sebuah pertempuran, Juwairiyah ini termasuk di antara perempuan dan beberapa tawanan di kalangan kaum muslimin, ya, yang ketika dia si Juwairiyah binti Al-Haris ini, di mana Al-Haris bin Abi Doror adalah salah satu tokoh terkemuka dari Bani Mustalik. Pada saat dinikahinya, maka masyarakat ketika itu mengatakan bahwa Al-Haris bin Abi Doror ini adalah apa? Besan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mengatakan mereka adalah besan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Beliau ini adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena anaknya Juwairiyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendapati bahwa Juwairiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beberapa tawanan dari Bani Mustalik ini kemudian dibebaskan oleh kalangan kaum muslimin karena dampak positif dari pernikahan tersebut. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sampai-sampai mengatakan di dalam Sirah Ibnu Hisam juz 2 halaman 295, Aisyah mengatakan dengan dinikahinya Juwairiyah binti Al-Haris ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada 100 keluarga Bani Mustalik yang dibebaskan. Karena itu saya tidak pernah melihat wanita yang lebih besar keberkahannya bagi kaumnya selain Juwairiyah binti Al-Haris.
Ini ucapan dari Aisyah radhiyallahu anha yang mencoba mengabadikan bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sebuah pernikahan yang sangat strategis. Karena dari hasil pernikahan itu apa? Mampu membebaskan tawanan dari kaum Bani Mustalik yang dibebaskan oleh kalangan kaum muslimin sebanyak 100 orang. Ayol ikhwatal kiram, arsyadakumullah. Kemudian pernikahan lainnya yang keempat adalah pernikahan yang dilakukan dengan seorang perempuan Yahudi, Sofiyah binti Al-Huyai, di mana putri Al-Huyai ini, yakni putri Huyai bin Akhtab, adalah musuh Islam yang terbesar, yakni orang-orang Yahudi yang terbunuh di tengah peperangan yang dilancarkan kaum muslimin terhadap Yahudi Bani Quraidah, salah satu suku Yahudi yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Ya, jadi sang bapaknya salah satu tokoh Yahudi yang sangat disegani, yang kemudian dia terbunuh dalam sebuah pertempuran bersama kaum muslimin. Dan Sofiyah binti Huyai ini yang kemudian dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia adalah seorang wanita keturunan Yahudi, di mana Yahudi ketika itu dikenal sebagai salah satu kelompok yang sangat gemar melakukan pengkhianatan terhadap setiap perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka. Maka seringkali keturunan Yahudi inilah yang melekat pada diri Sofiyah binti Al-Huyai, sering dijadikan bahan olok-olok oleh Aisyah radhiyallahu anha, sampai-sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar olok-olok dari Aisyah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian marah dan tidak mengajak bicara Aisyah. Kemudian ia mengatakan kepada Sofiyah, "Ya Sofiyah, katakan kepada Aisyah, seandainya ia mengatakan kamu adalah keturunan orang-orang Yahudi, maka katakanlah bahwa bapakku adalah Harun dan pamanku adalah Musa." Harun dan Musa, dua nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nabi alaihimussalam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan dari orang-orang Bani Israel. Artinya Nabi ingin menyadarkan kepada Aisyah bahwa orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi ini dari kalangan Bani Israel adalah juga keturunan dari orang-orang yang soleh. Jangan sampai kemudian hanya karena ras atau hanya karena nasab yang kemudian kita jadikan bahan olok-olok, bahwa ini adalah sebuah tradisi jahiliyah yang tidak sepantasnya bagi seorang muslim mengolok-olok seseorang hanya karena dia berasal dari nasab yang berbeda. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Maka pernikahan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sofiyah binti Huyai ini pun juga mempunyai nilai yang sangat besar, di mana di dalam nilai sosial bahwa Nabi SAW telah menyatukan hubungan antara orang-orang ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi, dengan kehidupan kaum muslimin. Ini satu upaya yang dilakukan oleh Nabi SAW, mencoba untuk mendudukkan mereka supaya ada kerukunan di tingkat sosial masyarakat. Selanjutnya, ayolah rahimakumullah, kemudian manfaat yang didapat dari pernikahan dengan Sofiyah ini, Nabi menginginkan untuk membuat hati dari kalangan orang-orang Yahudi Bani Quraidah agar hati mereka menjadi lunak, agar mereka kemudian tertarik dengan Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan upaya untuk mendekati mereka, dengan salah satunya upaya menikahi dari kalangan orang-orang mereka, yakni Sofiyah binti Al-Huyai. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Target yang serupa sebenarnya juga dilakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maryah Al-Qibtiyah, Maryah dari Mesir, yang juga dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan fungsi yang sama dari Sofiyah binti Huyai ini. Mempunyai manfaat untuk melakukan pendekatan dakwah kepada masyarakat Mesir dengan pernikahan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Maryah Al-Qibtiyah ini. Ayol ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yakni yang kelima,
adalah pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah, di mana Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah ini adalah wanita yang telah menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Ahzab ayat 50, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan kalimat wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ya. Jadi Allah tabaraka wa taala berfirman di Quran surat Al-Ahzab ayat 50 ini, di mana Allah menyebutkan dengan kalimat yang sangat indah, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada seorang perempuan mukminah yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahinya? Karena ada peristiwa yang dilakukan oleh Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah ini, yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebuah kenangan yang indah, di mana disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk menjinakkan hati orang-orang Quraisy setelah dilaksanakannya Umratul Qada, maka ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengintimidasi agar beliau segera keluar dari Mekah, maka Nabi mengatakan, apa beratnya kalian kalau membiarkan aku berbulan madu di tengah kalian, lalu aku adakan hidangan makanan? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, tidak, kami tidak butuh makananmu, keluarlah, tinggalkanlah kami ingatkan kamu kepada Allah tentang janji yang telah diadakan antara kami dan kamu, yakni agar kamu segera keluar meninggalkan negeri ini. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka kisah ini menjadi sebuah upaya yang disebutkan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, adalah upaya melunakkan hati musuh dan mendekatkannya kepada Islam, dan bahwa perjuangan politik yang diadakannya terkadang dilakukan dengan menggunakan cara yang efektif seperti ini, yakni melalui pernikahan dan perbesanan dengan pihak musuh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk meredam tingkat permusuhan, tingkat resistensi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu dengan menikahi dari Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah ini. Meskipun dikatakan bahwa Maimunah adalah perempuan yang menyediakan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Ada banyak kisah, ada banyak pelajaran yang bisa kita petik, sebagaimana penjelasan dari Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah beberapa pernikahan yang memberikan manfaat dampak positif bagi perkembangan dakwah Islam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beberapa anak tokoh mereka, dan ini adalah upaya sekali lagi untuk mendekatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa melunakkan hati para tokoh-tokoh strategis itu. Mereka yang diharapkan ketika Nabi SAW menikahi putri-putri mereka, ketika Nabi kemudian mampu menaklukkan tokoh dari orang-orang kaumnya ini, maka akan menggerakkan, akan mampu melunakkan hati para kaumnya, karena mereka melihat bahwa kepala tokoh mereka atau tokoh mereka yang sangat mereka hormati dan segani ini kemudian menyatakan keislamannya. Dan ini sekali lagi fungsi yang dimainkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab tuduhan keji dan fitnah yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh orang-orang sekuler, orang-orang imperialis, orang-orang kafir, bahwa mereka menuduh pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pernikahan dalam rangka memenuhi hasrat seksualitas semata. Wal iyadzu billah. Ini yang coba dibantah di dalam
kisah-kisah yang dipaparkan tadi dalam upaya mewariskan nilai-nilai ideologis, nilai-nilai yang sangat strategis untuk melanjutkan perjuangan Islam ini, nilai-nilai yang ingin diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang semestinya menjadi tujuan dari sebuah pernikahan yang dilakukan oleh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka ketika kita menikah, hendaknya kita menjadikan pernikahan ini menjadi pernikahan yang memberikan maslahat bagi perjalanan dakwah dan jihad, pernikahan yang tidak sekali lagi memuaskan hawa nafsu kita semata. Maka pertimbangan kenapa kita diminta untuk mencari seorang perempuan yang solihah, perempuan yang solihah ini karena diharapkan akan mampu memainkan peranannya, akan mampu memainkan peran di dalam memberikan kontribusi terhadap upaya penegakan agama ini, dalam upaya untuk iqamatuddin ini. Maka Nabi SAW bahkan menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, ketika para sahabat gelisah tentang emas dan perak, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan salah satu ayat di Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, di mana ayat itu memberikan janji Allah terhadap orang-orang yang mereka tidak mau menyerahkan emas dan peraknya, walladzina yuknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan kemudian mereka tidak mengeluarkannya untuk fi sabilillah, maka berikan kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Maka kemudian para sahabat mengatakan, seandainya ada yang lebih baik daripada emas dan perak, tentu kami akan persembahkan untuk fisabilillah. Maka kegelisahan sahabat ini dibaca oleh Ali bin Abi Thalib, atau sebagian riwayat menyebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kemudian mengucapkan dengan sabda beliau yang dikenal, afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun shalihatun tu'inul mu'mina ala imanihi. Yang lebih baik daripada itu adalah lisan yang senantiasa berzikir dan hati yang senantiasa bersyukur, dan seorang perempuan yang solihah yang membantu menegakkan iman suaminya. Maka fungsi ini, seorang perempuan yang solehah, seorang istri yang solehah yang membantu menegakkan iman suaminya, hendaknya dimainkan peran oleh para istri-istri kaum muslimin, karena mereka sekali lagi menjadi harapan dari elemen yang diharapkan mampu memberikan sumbangan positif bagi pergerakan dakwah dan jihad pada abad ini. Ayo ikhwatal iman rahimakumullah, betapa banyak sekali lagi di kalangan kaum muslimin yang menjadikan pernikahan ini menjadi sebuah pernikahan yang strategis, seperti yang dilakukan diantaranya adalah dilakukan oleh Syekh Usamah bin Laden rahimahullah. Bagaimana beliau menikahi anak dari pimpinan Taliban ketika itu, Mullah Muhammad Umar, yang dinikahi sama beliau, di mana pernikahan ini akan mampu sekali lagi menggandeng, akan mampu mengumpulkan kekuatan besar kaum muslimin, para mujahidin yang ada di Tanzim Al-Qaeda dan para mujahidin yang ada di bumi Afghanistan. Dan ini betul-betul pernikahan strategis. Maka ketika Amerika menyerang kaum muslimin yang ada di Afghanistan pada masa pemerintahan Taliban, Mullah Muhammad Umar, karena dianggap bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada Syekh Usamah bin Laden rahimahullah dan kelompoknya Al-Qaeda ini, maka Syekh Mullah Muhammad Umar ini, beliau dengan tanggung jawabnya, karena menganggap bahwa ini adalah menjadi kewajiban seorang muslim, apalagi muslim yang menjadi incaran dari musuh-musuh Allah dan Rasulnya ini adalah menantu beliau, maka beliau dengan totalitas memberikan pembelaan karena cintanya kepada sang menantu dan cintanya karena ikatan iman. Maka ia bersama kaum muslimin yang ada di bumi Afghanistan rela sekali lagi menjadi tameng terdepan untuk memberikan pembelaan kepada kaum muslimin, yakni para mujahidin yang ada di Tanzim Al-Qaeda. Ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka inilah beberapa pelajaran yang hendaknya menjadikan kita untuk membuat setiap amal soleh yang kita lakukan, termasuk pernikahan di dalamnya adalah pernikahan yang betul-betul memberikan manfaat bagi arah
perjalanan dakwah dan jihad ini. Dalam sekecil apapun, setiap amal soleh yang kita lakukan, hendaknya kita berorientasi untuk memberikan kontribusi yang positif bagi perjalanan dakwah dan jihad ini. Maka artinya, ketika kita hendak menikahkan anak-anak kita umpamanya, maka carilah calon menantu yang betul-betul bisa menguatkan ikatan iman yang sudah tertarbiyah pada anak-anak kita ini. Jangan sampai anak-anak yang sudah tertarbiyah ini, anak-anak kita yang sudah kita didik ini, dengan penguatan agamanya, tiba-tiba kita ambilkan calon menantu yang asal dia bisa nikah atau karena tergiur dalam urusan duniawi, kemudian mengabaikan nilai-nilai agama. Waliyadzubillah, kita berlindung dalam urusan ini. Betapa banyak di antara anak-anak aktivis dakwah dan jihad, ketika mereka dinikahkan dengan tidak melakukan selektivitas terhadap calon menantunya, maka anaknya kemudian hancur, bahkan anaknya menjadi bagian dari elemen yang dimanfaatkan oleh musuh untuk menghancurkan dakwah yang dilakukan oleh bapak ibunya. Maka ini yang menjadi poin penting dari pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisah yang dipaparkan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban terhadap pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya kemaslahatan Islam yang senantiasa kita kedepankan untuk memberikan penguatan agama ini. Demikian ayolah ikhwatal iman rahimakumullah. Semoga ini memberikan banyak pendidikan kepada kita di dalam urusan pernikahan salah satunya, karena dipandang bahwa dia adalah sebuah hal yang sangat strategis di dalam urusan dakwah dan jihad. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.